Wow, ketemu lagi dengan Fred Channel. Teman-teman semua apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Itu harapan saya di sini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang terus mengikuti channel saya, mengikuti informasi-informasi yang saya sampaikan, khususnya mengenai tanaman hias. Dan kali ini saya mengajak teman-teman untuk kita melihat kembali kepada salah satu jenis tanaman yang tidak asing lagi bagi kita semua. Kalau Anda kemana ke taman-taman pasti itu akan ketemu dengan tanaman itu. Tanaman itu sangat mudah untuk dikembangkan dan konon katanya dia bisa menyerap formaldehid di dalam ruangan ataupun CO2. Kemampuannya luar biasa. Dan tanaman itu sering kita sebut dengan tanaman bulu ayam atau Loropitum. Ya, Loropitum ini juga kalau saya punya itu ada 3 macam Loropitum yang mungkin saya akan jelaskan untuk teman-teman semua pada kesempatan ini, yaitu tanaman bulu ayam ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah tanaman bulu ayam ya, atau tanaman Loropitum. Jadi ada 3 macam. Teman-teman bisa lihat di sini adalah ini yang satu macam di sini daunnya ini pinggirannya berwarna garis putih. Ada garis putih di pinggirannya seperti teman-teman lihat. Kemudian di tengahnya ini hijau dan sangat mudah untuk ditanam dengan melalui pemisah anakan ya, kita bisa dapatkan. Jadi kalau teman-teman lihat ini sudah bisa dipisahkan dan sangat mudah bisa ditanam indoor di dalam ruangan, dan dia bisa menggunakan sinar matahari yang terbatas dan sangat mudah untuk dipelihara di dalam ruangan. Juga di taman-taman ini untuk memperindah taman, pinggiran taman biasanya ditanam dengan tanaman ini ya. Ini yang juga termasuk Loropitum ya. Ini satu jenis. Kemudian ada jenis yang lain juga, ini saya punya, yaitu yang tidak ada garis putih tetapi hijau semua. Teman-teman lihat ini hijau semua ya, hijau semua tanamannya ya. Bentuknya sama dengan tanaman tadi Loropitum yang pinggirannya bergaris putih. Kemudian kalau teman-teman lihat sini, saya bongkar yang satu ini, lihat ini akarnya dia agak berbeda. Jadi kita akan bongkar di sini dan lihat bagaimana kondisi perakaran dari tanaman ini. Ya, kita lihat di sini, ini ada umbi akar ya, ini bisa tumbuh dari sini juga. Kalau dia memang sudah tua bisa tumbuh. Umbi akar ini akan, kalau sudah berkembang pesat maka umbi akar ini akan bertambah banyak. Kemudian ada akar-akar ya, akar-akar serabut ini yang berfungsi untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah. Jadi kalau kita lihat sini, ini sudah bisa dipisahkan sebenarnya ya. Anakan-anakan ini sudah bisa dipisahkan ya, bisa jadi 5 atau 6 tanaman dari sini ya. Jadi yang pertama adalah ini yang pinggirannya ada garis putih pada 2 sisi ini. Kemudian yang satu tadi lagi itu adalah hijau, semua berwarna hijau ya. Ada juga umbinya, teman-teman lihat ada di dalam, ada umbinya juga. Kemudian yang satu adalah juga termasuk Loropitum ya, ini ya. Jadi ini sudah bentuk anakan ya, karena dia patah maka muncul tunas yang baru di sini dari patahan tadi. Kemudian ada juga muncul tunas lain. Jadi ini pertumbuhannya juga akan agak berbeda dengan kedua jenis yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita lihat dari daunnya, ini daunnya agak lebar, kemudian tidak ada garis putih pada pinggiran daun. Kemudian ada bukan lagi garis tapi suatu jalur atau garis yang tebal ya, boleh kita katakan garis yang tebal ya, bisa satu garis atau bisa beberapa garis yang umumnya berada pada tengah-tengah tanaman ya. Ini bervariasi. Kemudian ini juga daunnya agak bervariasi. Kemudian kita lihat sini, ini tanaman ini kalau nggak salah disebut juga dengan tanaman sarang laba-laba. Jadi nanti akan muncul tangkai daunnya, tangkai atau sulurnya ini dia
tumbuh memanjang ke atas, kemudian akan muncul tanaman-tanaman baru dari tiap-tiap ruas yang terbentuk. Jadi ini belum terbentuk sulurnya tadi. Oke, jadi teman-teman lihat sini, tanaman ini seperti saya katakan tadi adalah mudah untuk dikembangbiakkan. Ya, kemudian kita bisa tanam pada tanah. Kemudian juga kita bisa tanam pada media air, ya. Seperti teman-teman lihat sini. Ini saya coba tanam pada tanah, ya, di dalam pot. Jadi kelihatannya cantik sekali, ya. Teman-teman lihat, ya, cantik sekali, ya. Saya tanam dalam pot. Dan ini sudah bergerombol dan menyatu, ya, dan dia membentuk suatu struktur pertumbuhan yang kuat dan menyatu di sini. Kita lihat sini, ya. Dan indah sekali ditanam dalam pot. Kemudian bisa ditempatkan di dalam ruangan ataupun di meja kerja, di kantor atau di rumah, bisa ditempatkan sebagai tanaman hias dalam rumah atau indoor. Kemudian yang berikutnya kita bisa tanam di dalam media air, ya, seperti teman-teman lihat di sini yang saya coba tanam di dalam media air, ya. Kita lihat, saya coba cabut dulu. Ini lihat. Nah, ini bisa lihat umbinya begini banyak. Ya, ini anakannya udah padat sekali, ya. Ya, kemudian kalau kita lihat sini, ini anakan umbi-umbinya ini yang tertanam di dalam air umumnya berwarna putih, sedangkan yang tidak bersentuhan dengan air atau di atas permukaan air dia berwarna agak kehijau-hijauan. Jadi ini sudah banyak sekali umbinya. Kemudian mudah sekali untuk kita tanam di dalam media air seperti ini, ya. Teman-teman lihat, ini saya tanam dalam media air. Kemudian saya coba perindah dengan meletakkan batu-batu kerikil di dalam media air. Jadi kelihatannya indah sekali. Nah, ini cantik, ya, ditaruh di dalam ruangan. Jadi untuk membantu dia untuk mendapatkan cukup nutrisi, saya memberikan nutrisi yaitu larutan NPK, ya, yaitu menggunakan pupuk mutiara. Larutan saya masukkan di sini secukupnya untuk menambah nutrisi bagi tanaman ini. Jadi dia bisa tahan hidup di dalam media air, ya. Ini tanaman lili Paris ini. Nah, ini juga saya coba tanam di dalam media air, ya. Jadi ini sudah sekitar 3 minggu dia masih tetap hijau seperti ini dan bertambah rimbun, ya. Dia akan membentuk anakan baru lagi menyebar keluar dari tengah-tengah tanaman ini, pinggiran ini dia akan melebar lagi dan akan membentuk tanaman yang rapat dan padat. Jadi itu tanaman ini adalah tanaman yang mudah untuk kita kembangkan, dan kalau kita lihat banyak ditanam di taman-taman bunga, ya. Banyak penggemar juga yang tertarik dengan tanaman lili Paris ini, terutama tanaman ini. Jadi tanaman ini pun cantik sekali kalau dia membentuk anakan-anakan yang banyak, anakan-anakan yang tergantung keluar, tidak di dalam tanah tapi dia tergantung keluar. Nah, ini jadi salah satu lili Paris yang membentuk anakannya, ya, tanaman barunya di luar, tidak di dalam tanah, ya. Jadi itu teman-teman sedikit informasi tentang tanaman lili Paris. Anda bisa melakukan ini, tidak sulit, ya, menanam tanaman ini. Perawatan pun tidak sulit, ya. Dan untuk memperbanyak dia hanya dengan cara memisahkan anakan-anakan yang ada di dalam rumput tanaman lili Paris ini. Oke, teman-teman sekalian, ya, sekian saja informasi singkat dari saya tentang sedikit tentang pengenalan terhadap tanaman lili Paris. Oke, itu aja, dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya tentang tanaman ini. Oke, sekian saja, sampai jumpa, bye.